Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Dwi Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra akan mempresentasikan hubungan industrial sumber daya manusia global untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia internasional. Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders. 1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. 2. Para pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. 3. Supplier atau perusahaan pemasok. 4. Konsumen atau para pengguna produk atau jasa. 5. Perusahaan pengguna. 6. Masyarakat sekitar. 7. Pemerintah. Di samping para stakeholders tersebut, para pelaku hubungan industrial juga melibatkan 1. Para konsultan hubungan industrial dan atau pengacara. 2. Para arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi. 3. Hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Abdul Hakim menjelaskan, istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek-aspek lain yang luas. Dengan demikian, Abdul Hakim menyatakan hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah. Prinsip-prinsip hubungan industrial. Payaman J. Simanjuntak menjelaskan beberapa prinsip dari hubungan industrial, yaitu 1. Kepentingan bersama, yaitu pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. 2. Kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. 6. Peningkatan produktivitas. 7. Peningkatan kesejahteraan bersama. Sarana pendukung hubungan industrial. Payaman J. Simanjuntak menyebutkan sarana-sarana pendukung hubungan industrial sebagai berikut. 1. Serikat pekerja atau buruh. 2. Organisasi pengusaha. 3. Lembaga kerjasama bipartit. 4. Lembaga kerjasama tripartit. 5. Peraturan perusahaan. 6. Perjanjian kerja bersama. 7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pentingnya sumber daya manusia global. Menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Definisi tersebut menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia global adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dan perkembangan global sebagai pengaruh yang mempengaruhi atau interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti manajemen sumber daya manusia domestik. Manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya, cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dalam perspektif internasional, dikembangkan dari hubungan industri al-komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia di beberapa negara.
berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Atas apresiasinya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.